Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang penjelasan software ya, dimana software ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah komputer. Untuk dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Junadi, SAP, MT. Nah, dimana untuk software kali ini itu disusun oleh kelompok 2 ya teman-teman ya, yang berisikan 5 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Busri, yang kedua itu ada saya sendiri, Habib Rahman, yang ketiga itu ada Maulida Heroliani ya, yang keempat ada Nazul Habizah, dan yang kelima ada Umi Nafisah. Apa itu software ya? Nah, dimana kita kali ini akan menjelaskan dan menerangkan apa itu software. Oke, next di sana ada pengertian software. Ya, software itu adalah perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Nah, jadi software itu teman-teman ya terdapat di dalam perangkat lunak yang terdapat di dalam komputer ataupun laptop teman-teman sekalian. Nah, dengan kata lain software adalah perangkat yang tidak punya wujud fisik ya, tentu saja ya teman-temannya, karena di dalam laptop secara yang kita ketahui software itu kan adalah aplikasi ya, tidak mempunyai bentuk fisik. Sekalipun kita ada yang bilang bisa menyentuhnya ya, mungkin cuma menyentuh layarnya, bukan menyentuh secara fisik aplikasinya. Nah, terus next itu ada penjelasan lebih lanjut. Pengertian software adalah perangkat lunak berisi data yang diprogram atau disimpan dengan fungsi-fungsi tersebut. Nah, jadinya software itu adalah aplikasi atau file yang menyimpan data-data atau pemrograman, di mana di sana data disimpan dan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, jadinya software bukan cuma memiliki satu fungsi aja untuk menyimpan, tapi ada beberapa fungsi yang lain. Macam-macam software ya, macam-macam software. Oke, next. Yang pertama itu adalah adware. Apakah itu adware? Oke, adware merupakan software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Nah, jenis perangkat lunak ini juga dapat memberikan pendapatan melalui metode pay per click ya, atau PPC. Nah, adware adalah jenis iklan yang biasanya mungkin terdapat di channel-channel YouTube teman-teman sekalian ya, yang mana mungkin channel YouTube-nya tidak premium ya teman-teman ya, akan mendapatkan adware ya atau iklan secara otomatis. Nah, biasanya juga terdapat di berbagai link-link ketika kita ingin menonton film ya. Ketikanya biasanya ada juga ya di sana ya iklan-iklannya. Terus ada juga link di Google ya, ketika kita men-searching atau mencari pembelajaran di sana ya, biasanya ada adware ya, atau iklannya. Nah, memang iklan ini tidak bisa dihindari untuk yang searching secara Google ya, karena otomatis ya, karena di sana adware itu merupakan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer. Apakah itu firmware? Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Properti ini tidak dapat diubah. Jika Grametz mengalami masalah fungsional, maka tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk firmware sendiri, firmware ini adalah penyambung ya teman-teman lah dari software. Bukan dari software, maksudnya dari hardware ke software. Nah, dimana perangkat-perangkat ini biasanya terdapat di laptop atau di komputer teman-teman, yaitu berupa tanggal dan waktu. Dan juga untuk firmware tidak bisa dihapus secara tidak disengaja. Nah, jadi untuk penghapusannya memang harus disengaja, atau tidak bisa kita misalnya, oh firmware saya terhapus, tidak bisa ya teman-teman ya, karena memang firmware ini memang harus dihapus secara sengaja ya, tidak bisa dihapus, jadi sengaja terhapus tidak bisa. Oke, next kita akan membahas tentang malware. Oke, apakah itu malware? Oke, malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Hal ini dikarenakan malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Malware memiliki beragam jenis, salah satunya adalah virus komputer. Nah, jadinya malware ini adalah perangkat berbahaya ya teman-teman, perangkat berbahaya. Untuk mencegah malware sendiri, kita bisa mendownload ya beberapa aplikasi, seperti misalnya aplikasi antivirus ya, atau aplikasi cleaning itu yang untuk mencegah malware ini masuk ke dalam komputer kita. Karena kalau malware ini sudah masuk ke komputer kita dan infeksi, maka kemungkinan untuk menghilangkannya dengan cara, salah satunya dengan cara format ya, menghilangkan seluruh data di dalamnya sekaligus menghilangkan malware-nya. Memang berbahaya ya malware. Oke, freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, namun sebagian besar perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Nah, jadi contoh dari freeware ini adalah aplikasi ya, aplikasi yang tidak secara
garis besar dinyatakan sempurna karena walaupun gratis juga aplikasi freeware ini masih mempunyai hak cipta ya teman-teman. Jadinya tidak boleh digunakan maksud saya tidak boleh digunakan secara sembarangan. Nah, contoh dari freeware tersebut adalah contohnya adalah GOM ya, GOM player yang biasanya ada di komputer-komputer atau laptop-laptop teman-teman yang baru-baru. Kalau kita mau membuka video biasanya kita menggunakan GOM ya, GOM player. Nah, GOM player itu adalah salah satu contoh dari freeware. Artinya aplikasi aplikasi free ya, atau aplikasi gratis tapi tidak bisa disalahgunakan atau tidak bisa sembarangan. Oke, next. Ini adalah yang nomor 5, ada open source. Oke, apakah open source? Oke, open source merupakan jenis software dengan kode sumbernya dapat diakses ya. GMX juga dapat mengubah, meningkatkan dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar ya. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer dengan suatu bahasa pemrograman khusus. Oke teman-teman, yang mana open source ini ya. Open source ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya, dimana kelebihannya yaitu memerlukan biaya yang lebih sedikit, bahkan umumnya gratis ya, dan juga dapat dimodifikasi dan dikembangkan sendiri. Selanjutnya dapat membuat perangkat lunak versi sendiri. Jika terjadi masalah pada perangkat lunak, ada kemungkinan dapat diselesaikan sendiri tanpa bantuan pengembang. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, open source ini keamanannya kurang terjamin ya teman-teman ya. Open source ini keamanannya kurang terjamin, panduan untuk menggunakan perangkat lunak sulit dimengerti oleh pengguna awam, dan minim dukungan dari pengembang. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari open source. Sekarang kita akan masuk nomor 6. Oke, kali ini kita disuguhkan oleh beberapa aplikasi lagi ya teman-teman. Memang kita akan membahas kembali tentang open source. Oh, tidak. Ternyata kita akan membahas tentang shareware. Apakah itu shareware? Oke, shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Oke, di sini saya sudah ada contohnya. Contoh dari shareware sendiri itu adalah salah satunya ada Internet Download Manager. Internet Download Manager merupakan software jenis shareware yang menggunakan batas waktu penggunaan. Ya, shareware ini bisa digunakan secara gratis selama 30 hari. Ya, setelah penggunaan melebihi dari waktu yang ditentukan tersebut, maka kamu perlu melakukan pembelian lisensi supaya kamu dapat menggunakannya. Ya, artinya kita diberi waktu gratis dulu sebentar, lalu nanti kita disuruh untuk melakukan pembayaran. Oke, contoh kedua itu adalah WinRAR, yang merupakan software jenis shareware yang bisa kamu gunakan untuk melakukan operasi data. Software ini mempunyai batasan penggunaan, yaitu waktu gratis selama 30 hari, sama seperti Internet Download Manager tadi ya teman-teman ya. Setelah itu, supaya kamu tetap bisa menggunakannya, maka kamu harus membeli lisensi kepada pengembangnya. Nah, intinya shareware ini ya jenis aplikasi gratis, tapi waktu penggunanya terbatas. Nah, setelah kita melakukan penggunaannya sampai waktunya ya, rata-rata memang 30 hari ya teman-teman ya. Setelah 30 hari baru kita akan melakukan pembayaran untuk melanjutkan aplikasi tersebut. Ya, biasanya memang ada beberapa aplikasi yang begitu ya. Oke, ini adalah spyware. Oke, apakah itu spyware? Oke, spyware merupakan jenis software yang dirancang sebagai mata-mata pada setiap aktivitas user ya. Software ini juga sering disalahgunakan untuk mencuri data komputer. Nah, jadi di dalam software itu ada yang namanya spyware, di mana kegunaannya ya secara garis besar mungkin kita bisa paham spyware ini digunakan untuk mendeteksi penggunanya. Nah, mungkin biasanya spyware ini digunakan untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan oleh pengguna komputer atau pengguna aplikasi ya biasanya. Nah, jadinya fungsi spyware ini untuk mengetahui hal tersebut. Kan biasanya teman-teman ada kan membuka di YouTube ya, biasanya youtuber yang bilang dolar kuning. Mungkin itu deteksi dari spyware ataupun dari beberapa komenan ya yang mengadukan ke pihak berwajib. Nah, spyware tersendiri ya mungkin banyak digunakan oleh beberapa negara untuk mencuri ya data-data sesama negara yang lain. Oke, next.
di slide selanjutnya kita diberikan beberapa contoh dari software ya, dimana beberapa contoh yang sering kita temui. Pertama itu ada Mozilla Firefox ya, dimana Mozilla Firefox ini digunakan untuk search engine atau mencari sesuatu yang kita perlukan seperti internet gitu. Nah, jadinya biasanya menggunakan Mozilla Firefox. Dan ini termasuk berbayar ya teman-teman ya, karena menggunakan internet. Ya, internet juga berbayar. Menurut saya sih berbayar juga termasuk. Oke, selanjutnya kita ada disuguhkan beberapa aplikasi yang tercantum di situ. Yang pertama ada Microsoft Excel, yang kedua ada Microsoft Open untuk PowerPoint, dan Microsoft Official Word ya, dimana 3 aplikasi ini biasanya digunakan untuk orang kantoran ataupun anak kuliahan ya, seperti kita ini anak kuliahan sering menggunakan itu ya. Excel untuk mendata, terus ada PowerPoint ya, PowerPoint digunakan untuk meringkas ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Terus Word ya, kalau Word sih untuk bikin makalah ya biasanya anak-anak kuliahan. Terus ada software antivirus ya. Software antivirus ini biasanya termasuk aplikasi berbayar ya teman-teman ya. Termasuk dari termasuk dari aplikasi yang gratis secara terbatas tetapi berbayar sebelumnya. Nah, terus ada Find Software ya. Find Software ini termasuk free ya, sebenarnya free. Nah, oke, di slide selanjutnya kita lihat ada ciri-ciri software. Yang pertama ada perangkat penunjang hardware ya, seperti yang tadi firmware itu ya. Firmware itu kan alat penunjang ya, termasuk alat penunjang dari hardware. Terus bersifat open source, freeware, shareware, dan komersial ya. Komersial ini artinya untuk segala golongan. Nah, butuh file installer untuk menginstalnya ya. Tentu saja ya teman-teman, tidak mau dia langsung ada di dalam sana, tidak mau. Tentunya harus ada aplikasi atau ada installer ya untuk menginstal aplikasi tersebut. Nah, mudah diserang virus komputer. Nah, ini termasuk software itu memang mudah diserang virus komputer kalau kita salah menggunakannya. Makanya disarankan untuk menggunakan antivirus ya. Oke, next. Fungsi software antara lainnya adalah mengelola kata. Ya, ada software presentasi, software dasar, software database, software pembuatan program, dan mengelola angka. Oke, di slide selanjutnya terima kasih untuk menonton ya teman-temannya. Terima kasih, thanks for watching ya, dimana luar biasa ya teman-teman saya. Setelah mereka membuat makalah, mereka membuat PPT, dan tanggung jawab saya sekarang adalah membuat videonya ya. Semoga dari penyampaian saya ini bermanfaat ya. Silahkan diambil baiknya, silahkan dibuang yang jauhnya ya. Saya juga masih belajar ya teman-temannya. Kalau memang ada yang kurang jelas ya boleh kita sharing ya, sharing ya. Silahkan taruh komenannya di kolom komentar di bawah ya teman-temannya. Silahkan di like, komen, dan di subscribe. Oke, sekian saya sampaikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Yeah.